Yuk ikut kami menyusuri kampung di atas laut Surga Bahari Torosiaje, Gorontalo. Ada yang sudah dengar tentang suku Bajo yang hidup di laut? Penasaran dengan keunikan masyarakatnya? Dan apa saja sih fasilitas yang ada di kampung di atas laut ini? Kita juga bisa kulineran sambil menikmati keindahan alamnya. Yuk nonton selengkapnya! Welcome to Navan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trip and Vacation Navan Family. Kali ini kita akan ke sebuah tempat yang sangat unik dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Gorontalo. Kita akan mengunjungi desa wisata Torosiaje, tempat pemukiman suku Bajo, di mana kampung ini terletak di atas laut. Lokasinya berada di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, tepatnya berada di ujung barat Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat perbukitan hijau, banyaknya pohon kelapa, tambak yang membentang, dan kita juga akan melewati banyak pemukiman. Perjalanan darat dari pusat kota Gorontalo bisa ditempuh dalam waktu 6 jam, dan dari Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Marissa, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Kita akan melintasi sepanjang jalan Trans Sulawesi, dan apabila ragu kalian bisa dipandu menggunakan Google Maps. Ini kami kelewat, harusnya tadi langsung saja belok kiri jika dari arah kota Gorontalo maupun Kabupaten Pohuwato, karena tulisan di pelang tadi sudah tidak terlalu jelas. Nah, ini dia, akhirnya kami sudah sampai di lokasi wisata Desa Torosiaje. Kami akan parkir terlebih dahulu. Untuk biaya parkir kendaraan roda 4 adalah Rp10.000 dan kami dimintai per orang Rp3.000 untuk biaya masuknya. Untuk menuju ke lokasi pemukiman di atas laut atau Desa Torosiaje, pengunjung harus menaiki perahu dengan biaya Rp5.000 per orang. Nah, ini kita melintasi jembatan yang di kanan kirinya adalah hutan mangrove atau bakau untuk sampai di dermaga sebelum naik ke perahu. Hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi alam, yaitu sebagai penyangga dan juga penjaga kehidupan. Masyarakat suku Bajo memiliki kehidupan yang sangat erat dan bertaut dengan laut. Mereka percaya bahwa laut adalah sumber kehidupan, tempat harapan bergantung. Sehingga akan muncul rasa timbal balik terhadap laut dengan saling menjaga terhadap laut dan ekosistemnya. Salah satunya dengan menjaga hutan mangrove atau bakau. Hutan mangrove dapat mencegah erosi dan juga abrasi pantai, dapat menghalang gelombang besar atau tsunami. Akar mangrove bisa mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pesisir dan juga bahan kimia yang akan mencemari laut. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat dan juga naungan bagi banyak jenis ikan dan berbagai macam hewan lainnya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman suku, agama,
ras, budaya, adat istiadat, dan lainnya. Selain di daratan, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki luas laut, 62% dari luas wilayahnya pasti memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Termasuk kekayaan kearifan lokal yang terdapat di laut juga patut kita banggakan. Sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan lebih dekat dengan suku Bajo yang dijuluki sebagai pengembara laut. Bahkan keunikan dari suku Bajo telah terdengar gaungnya sampai ke masyarakat internasional, di mana suku Bajo menjadi inspirasi film yang sangat terkenal yaitu Avatar 2: The Way of Water, di mana sutradaranya mengatakan bahwa suku Metkayin di film Avatar terinspirasi dari suku Bajo di Indonesia. Suku tersebut merupakan suku penghuni Pandora yang menjadi penguasa lautan. Ini kami sudah dekat di pemukiman suku Bajo. Yuk kita lihat bersama bagaimana keunikan masyarakatnya, cara hidupnya, dan juga interaksi sosialnya. Setelah kurang lebih 10 menit dari dermaga menuju ke pemukiman, ini bapaknya belum mau dibayar dan bapaknya meninggalkan nomor telepon untuk dihubungi kembali jika kami ingin pulang. Toro Siaje terdiri dari kata toro yang berarti tanjung dan siaje atau si haji yang merupakan julukan atau panggilan untuk orang pertama yang menemukannya. Pada awalnya nenek moyang suku Bajo tinggal di atas perahu. Seiring perkembangan zaman, mereka kini tinggal di rumah-rumah di tepian laut yang dibangun di atas tiang pancang agar terhindar dari gelombang pasang. Dinding rumah suku Bajo berbahan dasar kayu dan atapnya terbuat dari rumbia dan sekarang sudah mulai beratapkan seng. Desa Toro Siaje berdiri pada tahun 1901 yang pada saat itu terdiri dari 4 rumah dan yang lainnya menggunakan rumah perahu. Saat ini desa Toro Siaje sudah terdapat 441 kakak yang tinggal, kurang lebih adalah 1489 jiwa yang terdiri dari 2 dusun. Ini adalah batas dusun yang terdapat di desa Toro Siaje. Karena tinggal di perairan laut, masyarakat di sini menggunakan transportasi berupa perahu untuk sehari-hari sebagai ganti mobil ataupun motor. Hampir semua di rumah warga terdapat perahu ataupun kano yang terparkir di pelataran rumah. Nah, ini terlihat seorang warga sedang memperbaiki perahunya. Untuk fasilitas air bersih sudah masuk ke desa Toro Siaje. Ini adalah pipa-pipa kecil yang menyalurkan air dan meterannya terdapat di samping atau di bawah jembatan kayu. Walaupun demikian, namun persediaan air bersih terkadang terhenti atau mati sesaat. Itu menyebabkan warga agak susah untuk mencari air bersih. Untuk aliran listrik di desa Toro Siaje, alhamdulillah sudah terpenuhi. Untuk jaringan telekomunikasi dan juga internet, jangan khawatir, di sini sudah lancar. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Suku Bajo berasal dari etnis Asia Tenggara yang memiliki unsur kemaritiman yang kuat.
tersebar di beberapa wilayah perairan seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan ada juga di luar negeri seperti di negara Malaysia dan juga Filipina. Bahasa keseharian masyarakatnya menggunakan bahasa Bajo, namun kepada para pengunjung mereka menggunakan bahasa Indonesia. Julukan untuk suku Bajo adalah pengembara laut. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka adalah penyelam yang sangat ulung, bisa menyelam tanpa alat bantu dalam waktu yang cukup lama, serta memiliki kemampuan melihat tanda-tanda alam dan juga rasi bintang untuk mengetahui berbagai macam hal. Untuk menangkap ikan, mereka masih menggunakan alat tradisional yang tidak merusak lingkungan, seperti menggunakan jaring, jala, kail, dan juga panah. Sekarang sebagian masyarakat sudah membudidayakan ikan, lobster di pekarangan rumahnya. Hal ini cukup unik karena biasa yang kita lihat di darat masyarakat beternak ayam, kambing, dan sebagainya. Ini adalah salah satu keramba tempat pembudidayaan ikan. Jadi di Desa Terusyaje bisa dijumpai banyak keramba-keramba yang dimiliki oleh masyarakat. Ini semacam pasar apung ya. Jadi masyarakat di sini biasa bertransaksi jual beli di atas perahu. Oh iya, menurut kalian ini ikan apa ya? Kalau ada yang tahu silahkan langsung aja komen di kolom komentar. Bersumber dari Kemendikbud Riset dan Teknologi, University of Copenhagen dan juga University of California, berdasarkan penelitiannya dapat diketahui bahwa suku Bajo bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter ke dalam laut dengan satu tarikan nafas dan tanpa alat bantu. Suku Bajo memiliki limfa 50% lebih besar daripada manusia lain pada umumnya. Hal ini membuat produksi oksigen di dalam darah orang Bajo lebih banyak. Bentuk fisik orang Bajo merupakan bentuk mutasi gen akibat seleksi alam yang sebagian besar secara genetika diwariskan kepada generasi selanjutnya. Aku pengen banget berenang karena airnya jernih. Di dalam air ada banyak jenis ikan dan juga bintang laut dan rumput laut. Sepertinya asik ya tinggal di sini. Bisa berenang kapan saja. Ini adalah pasar di Desa Terusyaje. Jika pagi hari mungkin lebih banyak pedagangnya. Bentuk pemukiman di sini memang seperti huruf U. Jadi di tengahnya dibiarkan kosong, tidak diperkenankan untuk membangun rumah baru di tengah karena faktor arah angin yang tidak mendukung dan juga untuk memudahkan transportasi. Untuk para pengunjung yang berencana ingin menginap, di sini tersedia penginapan atau homestay yang kisaran harganya dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat suku Bajo mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan masyarakat. Ini adalah fasilitas untuk taman kanak-kanak atau TK. Pulang sekolah bisa langsung nyebur, asik di sini. Selanjutnya, ini adalah sekolah dasar yang terdapat di Desa Terusyaje, SDN 04 Popayatu.
Untuk sekolah TK, lokasinya ada di depan saat pertama kali kita sampai. Dan untuk SD, SMP, serta masjid, lokasinya berada di satu titik di dekat daratan kecil yang ada di tengah perairan ini. Nah, kalau ini adalah sekolah menengah pertama yang ada di Desa Tersiaje. Lokasinya berada di belakang SD tadi. Selanjutnya, saatnya kami ke masjid. Alhamdulillah persediaan air untuk berwudu cukup banyak. Ini adalah puskesmas pembantu fasilitas kesehatan yang ada di Desa Tersiaje. Dan ini adalah ambulans yang ada di desa ini. Ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha toko atau warung yang ada di depan rumahnya. Ini adalah rumah makan seafood yang dimiliki oleh warga setempat. Jadi masakannya khas penduduk lokal di sini. Ini adalah pilihan lain rumah makan yang dimiliki oleh warga setempat. Lokasinya lebih di depan ya kalau ingin melihat pemandangan laut. Terdapat jembatan penghubung di bagian tengah yang posisinya lebih tinggi dibandingkan jalan yang lain. Hal ini agar perahu yang membawa penumpang ataupun barang-barang bisa leluasa melewatinya. Setelah siang hari, akhirnya kami memutuskan untuk kulineran di area food court. Di sini juga ada toko souvenir yang saat kami datang sayangnya masih tutup. Di sini kami memesan nasi goreng, pisang goreng, dan juga minuman dingin. Ini pisang goreng manis disajikan dengan sambal terasi yang khas. Suasana di tempat ini sangat menyenangkan karena kita bisa menikmati hidangan sambil menatap pemukiman suku Bajo di atas laut yang sangat unik. Setelah ini kami akan berburu spot terbaik untuk menikmati sunset. Dan kami juga akan mencicipi hidangan khas di rumah makan milik warga. Oh iya, jangan lupa teman-teman bisa bantu untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai di sini dulu video jalan-jalan kita. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.